Halo teman-teman semua, kali ini saya mau masak menu simple dan juga sederhana. Tentunya harganya benar-benar ekonomis, tapi porsinya bisa dimakan oleh semua warga kampung. Nah, ini juga salah satu menu khas daerah Padang ya teman-teman. Oke, cus ke pembuatannya ya. Oh ya, subscribe dulu kalau belum. Bahan-bahan yang saya siapin yaitu ada tahu. Nah, ini tahu yang besar ini ada 2 buah teman-teman. Lalu ada tahu kecil 3 buah. Nah, jadi ini tambahnya dari Pak pedagangnya. Jadi saya gunain aja semuanya. Atau kalau teman-teman mau gunain tahu sesuai selera juga boleh. Jadi saya potong kecil-kecil seperti ini untuk semua tahunya. Lalu tempe saya gunakan 1 papan ini ukuran besar ya teman-teman. Tempe ini juga saya potong mengikuti ukuran dari tahu tadi untuk semuanya ya teman-teman. Nah, jadi ini porsinya banyak. Kalau teman-teman mau porsi sedikit juga boleh, menyesuaikan selera aja. Nah, saya potong untuk ke semua tempenya teman-teman. Setelah selesai, saya pindahkan ke mangkok masing-masing. Lalu saya taburi dengan garam agar rasa tempe dan juga tahunya gurih. Dan lalu saya aduk-aduk sampai merata agar garamnya itu tercampur rata ya teman-teman. Dan setelah itu saya panaskan minyak goreng. Yang pertama saya goreng adalah tahunya. Lalu tahunya saya masak sampai setengah berkulit teman-teman. Nah, seperti ini. Saya aduk-aduk sedikit agar semuanya itu terkena oleh minyaknya. Dan setelah setengah berkulit saya angkat semuanya. Lalu saya masukkan ronde berikutnya karena tahu ini tadi banyak ya teman-teman. Nah, ini saya memasukkan tahunya bisa sekaligus banyak teman-teman karena air dari tahunya udah saya keringkan. Sedangkan yang tahap pertama tadi belum saya keringkan. Nah, ini ada yang menumpuk tahunya, saya ratakan agar terkena oleh minyak goreng secara keseluruhan. Setelah tahu selesai, lalu saya goreng tempe teman-teman. Semua tempe saya goreng, tapi di sini saya benar-benar lupa untuk nge-recordnya. Mohon maaf ya teman-teman. Lalu saya siapin buncis kira-kira 2 genggaman saya yang udah saya potong kedua ujungnya. Lalu saya potong serong seperti ini. Ini porsi buncisnya juga jumbo teman-teman. Nah, ini semua buncisnya udah saya iris. Lalu saya pindahkan juga ke mangkok. Tadi ketika memotong buncisnya juga ada yang ada ulat teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman kalau misalnya motong buncis, ulat-ulatnya itu harus diperhatikan banget di bagian batang-batang buncisnya. Nah, ini udah saya pindahkan ke mangkok dan juga saya sisihkan dulu. Setelah itu saya siapkan cabai keriting sekitar lebih kurang 20 buah. Nah, ini juga mau saya iris-iris ya teman-teman, iris-iris serong seperti buncis tadi. Biasanya kalau orang bikin gulai ini cabenya pakai cabai hijau teman-teman, jadi mirip seperti buncis. Tapi saya gunakan cabai merah di sini karena kebetulan ini yang ada stok di rumah. Lalu cabai ini saya sisihkan dulu. Lanjut saya siapkan panci. Pancinya udah langsung saya letakkan di atas kompor ya teman-teman. Lalu saya masukkan 2 sendok makan bawang merah giling, setengah sendok makan bawang putih, setengah sendok makan jahe, dan juga setengah sendok makan lengkuas. Lalu serai 2 batang yang udah digeprek. Di sini saya pakai serainya itu agak kecil, makanya 2. Kalau besar cukup 1 aja ya teman-teman. Lalu saya lipat seperti ini. Dan saya siapin daun jeruk dan juga daun salam. Lalu ladaku saya punya setengah bungkus nih teman-teman, sisanya saya masukkan semua. Dan saya masukkan juga santan 1/4 kilo. Nah, di sini santannya saya saring ya teman-teman karena saya pakai santan yang langsung kelapa, jadi harus disaring dulu karena ada ampasnya. Lalu saya tambahkan air putih. Dan saya masukkan garam agar rasanya itu lebih pas. Nah, kenapa saya pakai air putih? Karena saya pakai santannya sedikit aja, jadi nanti nggak terlalu pekat ya teman-teman. Kalau teman-teman mau santannya itu pekat dan lebih berasa nikmatnya banget, itu bisa banget pakai
santan semuanya, tergantung selera aja. Nah, ini saya aduk-aduk. Yang pertama saya masukkan adalah buncisnya. Nah, karena ini buncisnya keras ya teman-teman, makanya saya masukkan dulu sampai mendidih dan setengah matang. Ini saya aduk-aduk terus agar santannya itu nggak menggumpal. Nah, jadi ketika setengah matang buncisnya, kira-kira saya masukkan semua tahu dan juga tempenya ya teman-teman. Nah, diikuti dengan cabai yang udah saya iris tadi. Lalu saya aduk-aduk sampai semua bahannya ini merata. Nah, saya rata-ratakan seperti ini teman-teman, karena isinya kebanyakan, jadi airnya jadi sedikit kelihatannya ya. Jadi saya tekan-tekan sedikit. Nah, ini saya diamkan dulu sampai mendidih seperti ini. Setelah mendidih saya aduk-aduk lagi ya teman-teman, agar santannya itu nggak menggumpal. Setelah itu saya diamkan lagi teman-teman, saya tunggu lagi sampai mendidih. Nah, ini karena airnya dikit, saya tambahkan lagi air putihnya. Nah, saya aduk-aduk lagi sampai rata lagi. Karena saya tambah air, jadi juga saya tambahkan garam secukupnya. Lalu saya tambahkan kaldu jamur secukupnya. Nah, ini agar rasanya lebih mantap maknyus ya teman-teman. Lalu saya aduk lagi sampai rata. Nah, ini benar-benar wangi, kecium bau daun salam, daun jeruknya juga sering ya teman-teman. Nah, ini udah final mendidihnya, nggak ada lagi santan yang menggumpal. Lalu terakhir saya masukkanlah kerupuk kulit ini. Nah, ini kerupuk kulit yang khusus dimasak ya teman-teman, bukan yang kerupuk kulit untuk makan. Kalau misalnya kerupuk kulit yang untuk makan teman-teman masukkan, mungkin dia bakalan langsung hancur. Nah, jadi ini kerupuk kulitnya agak keras gitu rasanya. Jadi kalau misalnya digigit tanpa kuah seperti ini, dia agak susah kita menggigitnya, jadi keras ya teman-teman. Jadi cocoknya untuk kuah seperti ini. Jadi khusus kerupuk kulit khusus untuk dimasak atau khusus untuk yang berkuah. Oke, ini udah bisa dimatikan kompor ya teman-teman, dan setelah matang bisa dipindahkan ke piring saji seperti ini. Nah, ini dia teman-teman hasil dari gulai putih khas Padang yang banyak banget diminati oleh orang-orang. Nah, bikinnya simple dan harganya juga bisa ekonomis banget, tapi hasilnya luar biasa.